Sehingga apa? Pastikan ada review literatur yang solid. Jangan sampai risetmu tidak tampak nyambung dengan perkembangan terbarunya. Berikan studi penelitian yang relevan, dan lebih bagus jika kamu memiliki hubungan dari penelitianmu sebelumnya yang telah dipublikasi. Dengan begitu, reviewer dan editor tidak menganggap kamu sebagai pemain baru di bidang tersebut. Nah, ini bisa meningkatkan Halo teman-teman peneliti, selamat datang kembali di Dunia Scopus. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana bersikap realistis dalam menerbitkan suatu artikel ilmiah. Nah, kali ini kita akan membahas roadmap menuju publikasi, terutama bagaimana cara menghadapi revisi dan penolakan dengan mindset yang tepat. Karena percaya atau tidak, ditolak itu biasa. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak tentang publikasi di jurnal bereputasi atau punya permintaan topik untuk video selanjutnya, langsung tulis di kolom komentar. Dan kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info penting dari Dunia Scopus. Banyak peneliti pemula yang berpikir kalau ditolak jurnal berarti riset mereka buruk. Padahal nih faktanya hampir semua artikel pasti mengalami revisi, dan banyak diantaranya sempat ditolak sebelum akhirnya diterbitkan. Nah, artinya apa? Revisi itu bisa kita anggap suatu kesempatan, bukan hukuman. Ketika artikelmu mendapatkan revisi dari reviewer, itu berarti risetmu cukup menarik untuk diperbaiki, bukan langsung ditolak. Anggap ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas artikel, bukan sekedar koreksi kesalahan. Nah, ini yang penting. Penolakan bukan akhir dari segalanya. Bahkan peneliti senior pun pernah mengalami penolakan. Tapi yang membedakannya adalah bagaimana cara mereka menghadapinya. Jangan langsung putus asa. Baca komentar reviewer, perbaiki naskahmu, dan coba submit ke jurnal lain yang lebih sesuai. Nah, sekarang kita masuk bagian pentingnya. Bagaimana sih mindset seorang reviewer dan editor saat menilai artikelmu? Pasti penasaran. Nah, di sini kita akan bahas tuntas, sehingga ini akan membantumu dalam memahami bagaimana cara mereka berpikir, sehingga kamu bisa menyusun artikel yang lebih siap terbit. Biasanya, reviewer fokus pada pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah research question dan tujuan penelitian jelas? Kalau pertanyaan penelitianmu membingungkan, reviewer akan sulit memahami kontribusi risetmu. Yang kedua, apakah penelitianmu relevan dengan studi sebelumnya? Sehingga apa? Pastikan ada review literatur yang solid. Jangan sampai risetmu tidak tampak nyambung dengan perkembangan terbarunya. Berikan studi penelitian yang relevan, dan lebih bagus jika kamu memiliki hubungan dari penelitianmu sebelumnya yang telah dipublikasi. Dengan begitu, reviewer dan editor tidak menganggap kamu sebagai pemain baru di bidang tersebut. Nah, ini bisa meningkatkan kredibilitasmu sebagai peneliti dan memperkuat posisi risetmu dalam komunitas ilmiah. Poin ketiga, apakah metode yang digunakan sudah tepat? Biasanya metode yang kurang jelas atau tidak sesuai bisa membuat reviewer meragukan hasil penelitian. Yang keempat, apakah ada spekulasi berlebihan di hasil? Yang artinya tidak perlu melebih-lebihkan kesimpulan. Reviewer sangat sensitif terhadap klaim yang tidak didukung oleh data. Selanjutnya, apakah hasil penelitianmu menimbulkan konflik dengan penelitian lain? Kalau ada perbedaan dengan studi sebelumnya, berikan penjelasan yang logis. Jangan sampai hasilmu malah tampak meragukan. Nah, kita sudah membahas mindset seorang reviewer. Kira-kira bagaimana sih mindset seorang editor? Yuk simak. Biasanya editor memiliki dua cara berpikir. Yang pertama, sebelum melakukan per-review, ada beberapa poin yang menjadi perhatian serius. Yang pertama, apakah artikel sesuai standar jurnal atau tidak? Ya, kalau tidak sesuai dengan template bisa langsung reject. Selanjutnya, apakah artikelmu menarik atau terlalu mendasar? Biasanya, jurnal bereputasi menghindari artikel yang terlalu mendasar atau tidak memiliki kebaruan. Nah, cara berpikir editor setelah per-review. Pertama, apakah revisi dilakukan dengan baik? Nah, artinya apa? Revisi harus menjawab semua komentar reviewer secara jelas. Yang kedua, apakah revisinya terlalu luas hingga hampir seperti naskah baru? Biasanya, jika revisi sangat besar, ada kemungkinan artikelmu dianggap kurang matang sejak awal. Dan yang terakhir, apakah kesimpulan utama masih dipertanyakan oleh
reviewer. Nah, artinya apa? Kalau reviewer masih ragu dengan kesimpulan setelah revisi, bisa jadi nih, editor akan memutuskan untuk menolak. So, berhati-hati. Nah, mungkin pertanyaannya, apa strategi kita untuk mengelola masalah-masalah seperti ini? Nah, sekarang kita bahas bagaimana sih tetap termotivasi dalam perjalanan panjang publikasi. Karena faktanya proses ini memang melelahkan dan penuh tekanan, tapi ada strategi yang bisa kamu gunakan. Yang pertama, anggap revisi sebagai bagian dari proses belajar. Semakin sering kamu mengalami revisi, semakin baik kemampuan menulismu. Yang kedua, jangan ambil komentar reviewer secara personal. Reviewer pasti mengkritik artikelmu, namun bukan dirimu sebagai individu. Jadi tetap objektif dan jangan baper. Yang ketiga, buatlah timeline revisi yang realistis. Tidak perlu terburu-buru, tapi juga jangan terlalu lama menunda revisi. Buat target waktu yang jelas. Nah, yang terakhir, cari support system. Diskusikan revisi dengan rekan atau mentor, karena biasanya perspektif orang lain bisa membantumu menyusun jawaban lebih baik. Nah, jadi Sobat Dunia Scopus, roadmap menuju publikasi itu bukan hanya soal menulis dan submit, tapi juga soal menghadapi revisi dan penolakan dengan mindset yang tepat. Dengan memahami cara berpikir reviewer dan editor, serta mengelola motivasi dengan baik, kamu bisa meningkatkan peluang publikasi di jurnal Scopus. Jangan lupa, punya pertanyaan seputar Scopus atau ingin request topik lain, tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, supaya kamu selalu update dengan info terbaru dari dunia Scopus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.